Oke, kita lanjutkan. Jadi analisis material untuk alat kesehatan yang terbuat dari logam. Jadi biasanya komposisi logam itu diidentifikasi dengan menggunakan analisis metalografi gitu ya. Jadi kalau kalian lihat kebanyakan alat kesehatan yang terbuat dari besi itu kan resikonya adalah terjadinya karat. Nah, biasanya alkes tersebut akan diselubungi, dipolish dengan kromium. Kemudian hal yang menjadi bagian penting di sini adalah bagaimana selubungnya tersebut, rasionya terhadap besinya itu berapa gitu, apakah sesuai gitu ya. Kemudian proses penyelubungannya bagaimana, apakah masih ada besi yang bisa kontak dengan udara atau dengan air sehingga resiko pengkaratan masih bisa terjadi. Maka ini bisa diidentifikasi dengan menggunakan teknik jadi di alkesnya, alat kesehatan logamnya itu dipotong seperti yang kalian lihat di sebelah kanan gambarnya gitu ya. Jadi ini contoh potongan melintang dari alat kesehatan yang terbuat dari logam, dan kalian lihat di sekelilingnya adalah selubungnya. Kemudian pelapis ini jadi yang terbuat dari krom, kemudian dilihat apakah krom ini melapisi keseluruhan bagian besi. Nah, dari suatu industri gitu ya, alkes yang terbuat dari logam, ada standar yang strict, yang sangat ketat bahwa tidak boleh diperkenankan adanya kontaminan logam asing. Jadi kalau dia alat kesehatan tersebut dicantumkan terbuat dari besi dan selubungnya itu terbuat dari krom, maka yang boleh ditemukan pada saat uji metalografi adalah hanya komponen ini gitu. Kemudian rasionya berapa banyak, ini bisa ditentukan dengan menggunakan tes yang lebih lanjut misalnya gitu ya. Seperti misalnya kalau kita mau melihat penampang melintangnya dengan scanning elektron microscope. Kemudian kalau alat kesehatannya terbuat dari polimer atau plastik, nah polimer dan plastik ini biasanya contohnya campuran dari polivinil, kemudian selulosa, kemudian akrilamid, kemudian ada juga yang kalian ketahui misalnya termoset. Ini mudah sekali kalian dapatkan contoh di alat-alat, misalnya alat-alat kita di lab itu kalau kalian ketuk-ketuk gitu ya, ini kok kayak plastik tapi bukan plastik, mirip dengan ketukan logam gitu tapi juga bukan logam gitu. Nah, ini disebut sebagai termoset. Jadi memang termoset itu gabungan gitu sifatnya, dia tidak korosif, tidak seperti logam yang korosif, tetap jadi mirip dengan plastik gitu, tapi dia tahan panas. Jadi bisa pembakaran, pemanasan itu dia tidak meleleh gitu. Kemudian memiliki insulasi listrik dan termal, jadi tidak gampang kalau kita pegang, tidak seperti panci yang aduh panas gitu ya. Nah, ini tidak langsung panas sekali juga permukaannya. Nah, uji komponen ini misalnya dilakukan dengan kromatografi dan spektroskopi. Jadi bobot molekul dan gugus fungsi penyusunnya ini bisa diketahui misalnya dengan menggunakan HTGPC kalau kita Indonesiakan gitu ya, tapi sebetulnya high temperature gel permeation chromatography. Kemudian digabung dengan GPC NMR analysis atau MALDI-TOF, mass spectrophotometry untuk melihat komponen-komponen dari polimer atau plastik penyusun dari alkes atau alat kesehatan. Kemudian analisis termal, analisis mekanik, analisis mikroskopik, dan tes waktu simpan. Nah, thermal analisis sebetulnya bukan hanya untuk yang bahan plastik dan polimer saja, tapi juga logam. Ini kadang dilakukan juga analisis thermal untuk melihat seberapa tinggi kekuatannya sebelum terjadi perubahan bentuk, misalnya ya. Nah, tapi kalau yang mudah dilakukan ya yang untuk bahan-bahan plastik, kaca, polimer, misalnya yang saya beri contohkan minggu sebelumnya, kontak lens misalnya. Kalau yang dia memang alkes, maka produsennya
harus melakukan analisis terlebih dahulu bahwa ini bisa disimpan atau bisa digunakan di maksimal suhu berapa. Jangan sampai kejadian seperti yang saya sebutkan, bahwa ada kontak lens untuk aksesoris gitu, bukan untuk bukan alkes, dipakai, kemudian orang yang menggunakan itu kena uap panas dari panci, meleleh di mata. Nah, ini resikonya kan besar sekali gitu. Tapi kalau dia alkes dan memenuhi persyaratan, maka pada saat izin registrasi dia harus sudah mencantumkan untuk diedarkan, dia harus disetujui gitu ya, bahwa suhu berapa maksimal bisa digunakan, suhu berapa penyimpanannya, di penyimpanan suhu tersebut berapa lama memang masih aman digunakan sebelum ada kontaminasi mikroorganisme dan sebagainya, dan terjadi perubahan massa atau perubahan bukan cuma bentuknya saja tapi elastisitas dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kalian lihat untuk bahan-bahan yang plastik juga gitu, ada yang disebut sebagai environment stress crack resistant. Jadi ini untuk melihat keretakan polimer, keretakan mikro yang kecil, yang kalau yang makro mudah sekali kalian lihat. Contohnya terdapat di kursi-kursi plastik mungkin yang ada di rumahnya gitu ya. Lama-kelamaan kalau sudah lama itu kalian bisa lihat di pinggir-pinggirnya bahan-bahan plastik itu akan ada retakan-retakan gitu. Itu makro. Nah, kalau di alkes anticipated yang uji yang dilakukan oleh produsen adalah tes retakan mikro. Contohnya dengan memberikan pembebanan pembebanan maksimal berapa kilo atau berapa gram, kemudian di suhu ruangan berapa, ini bisa berapa lama gitu. Nah, nanti dari hasil tes ini kemudian bisa difraktografi, dilihat retakan mikronya. Ini muncul setelah berapa lama. Jadi memang sudah bisa diperkirakan bahwa alat yang terbuat dari polimer ini bisa disimpan, bisa digunakan di beban yang berapa berapa berat gitu ya. Kemudian di suhu berapa bisa digunakan. Nah, accelerated aging testing kurang lebih sama seperti kalau kalian di tekno uji siklus dipercepat. Jadi accelerated aging kalau di alat kesehatan kita juga masukkan ke dalam climatic chambers gitu ya. Kemudian untuk menentukan expire date-nya, jadi nanti setelah di berapa siklus, tentu saja tidak seperti obat yang secara umum adalah 10 siklus, obat juga ada yang sampai berbeda siklusnya, bukan cuma 10 kan. Di alkes apalagi karena waktu simpannya lebih lama. Nanti setelah berapa siklus dilihat frame strength-nya bagaimana. Apakah setelah siklus dipercepat, siklus penyimpanan tersebut dia menjadi mudah patah atau lebih mudah robek dan sebagainya. Kalau kalian mau mudah mengingat, ya setiap kali melihat gloves misalnya, handscoon kalau kalian pakai, setelah handscoon tersebut disimpan berapa lama, gitu ya, bukan handscoon baru, disimpan lama di lab misalnya, kemudian disimpannya Anda simpan di suhu tinggi karena labnya misalnya di situ ada pemanasan water bath, kemudian kalian terus taruh di sampingnya water bath, lama kelamaan begitu kalian mau pakai handscoon-nya dipakai tidak lagi elastis, masuk semua jari-jari tapi langsung robek. Nah, ini contoh kekurangan kalau tensile strength-nya tidak memenuhi persyaratan dan tidak tercantumkan di tempat penyimpanan suhu berapa bisa disimpan gitu. Jadi memang untuk bahan-bahan yang polimer sangat mudah untuk mengalami perubahan bentuk, bisa pecah atau patah atau bukan pecah tapi patah atau tensile strength-nya berubah. Nah, accelerated aging testing seperti yang saya katakan sama dengan siklus dipercepat, tetapi suhunya ini berbeda-beda gitu ya. Jadi di suhu 80, di suhu 70, suhu 60, kemudian dianalogikan dia bisa disimpan selama berapa tahun, maka ini akan ditulis sebagai masa penyimpanan, masa expire date dan penyimpanan alat tersebut. Nah, untuk biological evaluation, jadi tes biologi ini terutama untuk bahan-bahan yang memang material dari alkes tersebut bisa mengakibatkan toksisitas.
Jadi yang terbuat dari polimer atau kain misalnya, kain yang putih sebelumnya melalui proses bleaching agent, biasanya kan kalau bleaching kita menggunakan H2SO4 gitu ya. Jadi dilihat sisa dari H2SO4-nya. Apakah ini bisa mengakibatkan reaksi iritasi? Jadi dilakukan tes iritasi. Kemudian sitotoksisitas ini sama seperti sitotoksisitas di obat. Kalian ingat bagaimana proses sitotoksisitas? Kemudian uji toksisitas kronik, subakut, subkronik ya, kalian sudah pelajari baik di obat maupun di obat tradisional. Metodenya kurang lebih sama, tes hypersensitivitas juga sama. Jadi contohnya yang gloves tadi, kalau latex, bahannya dari latex alam itu biasanya mengakibatkan reaksi hipersensitivitas terhadap beberapa orang. Jadi di kemasannya akan tertulis bahwa pada orang-orang yang hipersensitivitas bisa terjadi apa gitu. Kemudian kalau terjadi ini berapa lama muncul efeknya. Jadi setelah pemakaian berapa, apakah dia detik atau berapa menit baru muncul efek tersebut. Dan kalau efek tersebut muncul apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi karena ini adalah reaksi yang bisa diantisipasi, maka memang harus dilakukan analisis terlebih dahulu oleh pihak produsen. Nah, kalian sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, nanti kita lanjutkan di di pertemuan berikutnya. Jadi saya akan berikan contoh nanti salah satu alkes yang pengujiannya saya sebutkan sebagai contoh ya.